Saudara, arti dari kata-kata Paulus dalam ayat 4 ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis yang menyuruh orang-orang bertobat, dalam arti bertobat dari dosa, hanyalah mempersiapkan orang-orangnya saja. Sedangkan tujuannya adalah membawa orang-orang yang telah dipersiapkan itu untuk datang kepada Kristus. Itu bisa dilihat Matius 3, 1-12. Jadi dalam penjelasan ini Paulus juga mendorong mereka untuk datang kepada Kristus sesuai dengan tujuan pelayanan Yohanes Pembaptis. Mereka berhenti di Yohanesnya? Tidak bisa. Yohanes bukan mau kamu berhenti di sana, harus kepada Kristusnya. Saudara, keberanian Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang Kristen adalah sesuatu yang harus ditiru. Saudara, kalau saudara bertemu dengan orang Kristen baru, mungkin saudara berani Injil, tidak ada masalah dengan itu ya. Tapi yang repot kalau ketemu orang Kristen yang sudah lama, sudah aktif pelayanan, apalagi pangkatnya tinggi, sudah jadi majelis, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus ini dan sebagainya, apalagi jadi pendeta penginjil. Tapi pada waktu sudah aja omong, kok gak beres ya. Kelihatan pandangannya gak beres, keyakinannya gak beres, sikapnya terhadap firman Tuhan meremehkan, dan saya yakin dari pembicaraan ini dia gak Kristen. Tapi dia lama jadi Kristen, pangkatnya tinggi. Berani nginjil gak? Kita seringkali takut ya, kalau orang baru tidak apa-apa, orang kafir tidak apa-apa. Tapi justru Kristen lama ini, aku nginjilnya, aku ini pupuk bawang, dia lebih lama dari aku, pangkatnya lebih tinggi dari aku. Lalu berani nginjil atau tidak? Saudara, beranilah nginjil. Nginjil tidak peduli dia pangkatnya apa dan berapa lama dia jadi Kristen, itu tidak urusannya. Pokoknya saudara yakin dia tidak Kristen, injil dia. Dan saudara, kalau saudara ada orang Kristen yang sejati, tahu-tahu ada orang Kristen yang lain bicara pada saudara dan dia tidak tahu saudara Kristen, lalu dia nginjil saudara, atau dia ngajak-ngajak ngomong, dia menduga saudara Kristen KTP, lalu dia nginjil saudara, saudara tersinggung pada? Kalau saudara tersinggung, saya justru curiga saudara Kristen. Apakah saudara ngamuk dia? Kamu nginjil aku modernmu, kamu belum lahir aku sudah Kristen. Nah segala macam omongan seperti itu. Nah saudara, apa sebab marah kalau orang itu menginjil kita? Apakah itu memang suatu penghinaan begitu? Ingat pada waktu dia memberitakan Injil kepada siapapun, dia sedang mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan menyuruh dia menginjil, dia lakukan, dan kita marah kepada dia. Kan lucu. Saya berharap ada orang yang menginjil saya. Kepingin dengar itu. Tidak pernah tahu tuh mandat saya sepanjang saya hidup. Kecuali kalau penginjilan dari mimbar ya. Tapi kalau pribadi, saya tidak pernah tahu rasanya. Dan saya kok kepingin buat tepaan naik pesawat, buat tepaan apa, toh buat saya Kristen lalu nginjili saya gitu ya. Kepingin saya tidak pernah dapat. Tapi kalau itu terjadi, mungkin saya akan pura-pura jadi tidak Kristen. Kenapa? Tanya-tanya banyak, dan saya kepingin tahu dia nginjilnya benar apa enggak itu saya. Tapi kalau dia ternyata nginjil benar semua, nah saya tidak usah ngamuk lah. Kalau apa ngamuk ya, saya kan ngomong saja ya, baguslah kamu nginjil, aku sudah Kristen tapi aku pendeta, dan teruskan nginjil, kamu sudah bagus, nginjillah kepada orang lain. Terus ya gitu, kenapa ngamuk? Tidak ada yang perlu dia buat ngamuk. Tapi banyak saudara, orang Kristen diinjili ngamuk, tersinggung, karena seolah macam Kristen sudah majelis, sudah ini, sudah ini. Tambah dia tersinggung, tambah saya anggap dia Kristen KTP. Ini gak beres. Lihat orang injil kok bisa ngamuk tuh. Macam yang ngamuk kalau tidak diinjili. Diinjili malah ngamuk. Saya lanjutkan dengan poin yang ketiga. Hasil dari dialog ini saudara. Pertama, orang-orang itu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang kelima. Kita baca ayat 5 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak hal yang perlu kita bahas ya. Pertama, poin A ya. Apakah ini adalah formula baptisan? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah pernah mengajarkan kata-kata ini muncul bolak-balik dalam Kisah Rasul ya. Nah saudara, ada gereja atau hamba Tuhan yang menganggap kata-kata dalam nama Tuhan Yesus di sini ini adalah formula baptisan.
formula baptisan itu kata-kata yang diucapkan oleh pendeta pada waktu dia membaptis. Dan karena ini dianggap formula baptisan, maka mereka lalu membaptis. Oh, kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Tapi, loh, lihat Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, gabung saja, lengkap, komplit. Dan mereka lalu membaptis dengan mengucapkan kata-kata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lah, yaitu ini muncul dari mana saya tidak ngerti. Nah, saudara, ada yang baptis seperti itu, dan itu konyol dan salah. Pertama, saudara, kata-kata itu salah secara teologis. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini Tritunggal. Itu tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya oknum kedua, bukan Tritunggal sama dengan Yesus. Itu ngawur, saudara. Jadi mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu secara teologis sudah salah. Kedua, saudara, kata-kata dalam nama Tuhan Yesus di sini maupun di tempat-tempat lain dalam Kisah Rasul bukanlah formula baptisan. Nama itu artinya macam-macam, saudara. Kadang-kadang betul-betul nama, kadang-kadang benar diri orang itu, kadang-kadang bisa otoritas dari orang itu, dan itu arti di sini. Di sini kata-kata itu berarti dengan otoritas Tuhan Yesus, karena Yesuslah yang memerintahkan untuk membaptis. Satu-satunya formula baptisan yang ada dalam Alkitab itu hanya dalam Matius 28:19. Membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya itu yang diucapkan oleh setiap hamba Tuhan pada waktu membaptis. Dan ini sudah dikerjakan semua gereja sejak abad pertama, tidak boleh diubah oleh siapapun juga. Dan sekarang muncul kegilaan lain. Kalau cukup gila orang mengatakan baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang lebih gila lagi, salah itu semua, gak ada nama Yahweh-nya, gak boleh jadi baptis dalam nama Yahweh. Ini Yahweisme. Saudara, saya tambah lama tambah merasa ya, kalau saya main Facebook ya, Yahweisme ini makin lama makin merajalela. Dan orang-orang yang sudah lengkap dengan ajaran ini menjadi begitu tol, begitu fanatik, begitu membuta. Dan membuat saya menganggap ini salah satu ajaran yang paling membahayakan saat ini. Saksi Yehova, pada umumnya Kristen, ini salah, sudah sesat. Ya memang ada yang kecantol, tapi itu tidak terlalu membahayakan menurut saya seperti ini. Ajaran Yahweisme ini disertai dusta-dusta mereka dan sikap sok mereka yang pintar Ibrani segala macam. Ini membutakan banyak orang. Sampai sekarang saya sedang memikirkan untuk mau membuat suatu grup baru di Facebook khusus membahas Yahweisme. Tidak boleh topik lain, hanya Yahweisme, titik. Sangat kepingin, karena saya melihat ini bahaya sangat hebat. Saya katakan juga, kalau orang hanya menuntut harus gunakan Yahweh, bahkan kalau mereka mengatakan jangan gunakan Allah, kalau hanya itu, masih tambah lagi mau Yesua, bukan Yesus. Bahkan kalau mereka agak sinting lalu Yahsua yang tidak pernah muncul di Alkitab manapun. Ajarannya konyol bagi saya, tiga itu, tapi tetap tidak sampai sesat. Tapi pada waktu mereka mengharuskan pengucapan kata-kata itu dan menghubungkan dengan keselamatan, mereka sesat. Dan tokoh-tokoh Yahweisme, saudara, disertai lagi dengan segala macam ajaran-ajaran lain yang jelas-jelas sesat. Banyak dari mereka yang percaya Sabellianisme, Tritunggal itu bukan tiga pribadi, satu pribadi. Bapa itu ya Anak itu ya Roh Kudus. Perwujudannya, manifestasinya tiga, pribadinya satu. Jadi itu ajaran sesat dan Tritunggal. Tapi banyak dari mereka termasuk di sana. Dan kegilaan-kegilaan lain. Karena 3 hari 3 malam Yesus mati, tak cocok. Jumat jam 3 siang mati, Minggu pagi bangun, itu cuma 38 jam. Lalu mereka merayakan Rabu Agung, bukan Jumat Agung.
Nggak percaya lihat di Google sana gitu ya. Maka sudah akan melihat Rabu Agung, Jumat Agung, banyak-banyaknya. Padahal saudara, mau ditaruh Rabu pun ya tidak mungkin 72 jam. Mau dia bangkitnya pagi. Lalu mereka bilang, siapa yang bilang bangkitnya pagi? Tahunya bangkit pagi. Dia bangkit sudah tadi. Tahu dari mana kan? Dasar apa yang kamu lihat dari Alkitab? Bangkitnya dari tadi, keluarnya baru pagi. Ngomong kosong lah. Jadi yang ngangguran di kuburan, tengah-tengok, lalu pagi baru keluar. Mainan game, gendeng lah memang. Jadi saudara, mereka banyak ajar dan senting. Memang kalau orang sudah sesat, ngawur, tidak karuan, mesti ngikut yang lain-lain itu sudah tidak bisa tidak. Karena ajaran sesuatu ajaran yang sangat-sangat membahayakan. Baptisan mereka ulang lagi. Kalau sudah ada orang yang baptis percik, dibaptis percik ya, sama karismatik Pentakosta, oh gak sah percikmu, harus diselam. Oke, ulang selam. Selam, oh gak sah lagi katanya yang ini, harus baptis dalam nama Yahweh, bukan Yehuwa, maaf ya, Yahweh ya. Jadi akhirnya baptis 3 kali. Kalau nanti muncul gerakan senting lebih gila lagi, buat apa di masa yang akan datang? Ini tidak sah lagi, baptis lagi keempat kalinya. Lalu muncul gila lagi, ini tidak sah lagi, baptis lagi. Tidak ada Maria, saudara, orang baptis terus. Dan orang gampang ngomong, tidak ada salahnya, cuma baptis ayo. Siapa bilang tidak ada salahnya? Pada waktu sudah dibaptis untuk kedua kalinya, sudah menghina baptisan yang pertama. Dan itu saya kira bukan hal yang enteng. Sekarang kita masuk poin B. Apakah di sini terjadi pengulangan baptisan? Saudara, ada yang mengatakan tidak. Untuk ini bermacam-macam pandangan atau alasan diberikannya. Pertama, kitab suci tidak pernah menceritakan pengulangan baptisan terhadap orang yang telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Jadi di sini pasti juga tidak adanya. Poin B. Yesus dibaptis dengan baptisan Yohanes untuk menyamakan diri dengan kita. Kalau baptisan Yohanes ternyata berbeda dengan baptisan Kristen, maka baptisan terhadap Yesus tidak menyamakan dia dengan kita. Ketiga, kata-kata Paulus tidak berhenti pada ayat 4. Kalau saudara melihat terjemahan kita kan ada tanda petiknya, dan itu ada dalam ayat 4, berhenti pada akhir ayat 4 tanda petik penutupnya. Tapi menurut pandangan ini tidak berhenti pada ayat 4. Tanda petiknya jangan ditaruh akhir ayat 4. Ayat 5-nya masih merupakan kata-kata Paulus. Dan saudara, penafsiran itu memungkinkan karena dalam bahasa Yunani ada tanda petik, saudara. Bahasa asli itu tidak punya tanda baca. Jangankan tanda baca, spasi antar kata itu tidak ada. Jadi sambung ruwenteng semua. Kalau orang memberikan tanda petik, yang memberikan tanda petik itu penerjemahnya. Dia menganggap berhenti di sini omongannya Paulus, dikasih tanda petik. Tapi dia bisa salah. Dan menurut gini, saya salah ditaruh pada akhir ayat 4. Tanda petiknya mesti pada akhir ayat 5. Mari kita lihat ya. Kalau memang sampai ayat 5 baru tanda petik penutup, maka kata mereka dalam ayat 5 itu sama dengan kata orang banyak dalam ayat 4. Kita baca ya ayat 4 dan 5 ya. Dan sekarang dengan pemikiran tanda petik yang dipindahkan dari akhir ayat 4 ke akhir ayat 5 ya. Di sini memang tidak saya pindahkan karena saya ngutip Alkitab kita. Tapi sekarang dengan pemikiran dipindahkan, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia itu yang membaptis ya, berkata kepada orang banyak, Yohanes membaptis waktu menjadi orang banyak ya, bahwa mereka harus percaya pada dia yang datang kemudian diambil yaitu Yesus. Ketika mereka, orang banyak itu mendengar omongan Yohanes Pembaptis, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setelah orang banyak itu mendengar ajaran Yohanes Pembaptis, maka mereka dibaptis dalam nama Yesus, yang diartikan mereka percaya kepada Yesus atau bersatu dengan Yesus. Ini penafsiran lagi. Terus terang menurut saya ini sangat tidak natural ya, sangat tidak wajar rasanya. Tapi ya ada yang nasihat gitu pokoknya. Karena ayat 5, ya poin D, ayat 5 itu bukan baptisan dengan air, tetapi baptisan Roh Kudus.
Dan ayat 6 ditambahkan sebagai interpretasi dari ayat 5. Kita baca sekarang ayat 5 dan 6. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu dianggap sebagai baptisan Roh Kudus. Dan ayat 6-nya, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ini merupakan interpretasi, penjelasan dari ayat 5 tadi. Jadi ayat 5 tadi, baptisan Roh Kudus. Karena ini pandangan pertama. Saya jelas tidak cocok dengan pandangan ini, tapi saya tetap berikan di sini. Sekarang pandangan kedua, saudara. Ada orang yang menganggap ya, saudara, macam-macam alasan dan penafsiran, sehingga bisa muncul pandangan ya, terjadi pengulangan baptisan, ya. Poin A, pada waktu Petrus membaptis 3.000 orang pada hari Pentakosta, kisah 241 ya, maka orang-orang itu tidak ada yang ditanya, kamu sudah dibaptis enggak? Oh sudah, tidak usah diulang. Kamu sudah enggak? Oh belum, ya dibaptis sekarang. Tidak ada. 3.000 bertobat, semua dibaptis. Dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada baptisan Kristen yang didahului dengan pertanyaan kepada orangnya apakah dia sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes atau tidak. Jadi jelas bisa terjadi pengulangan baptisan. Karena baptisan Yohanes biarpun ada persamaan dengan baptisan Kristen, tetapi tetap ada perbedaan. Poin B, tidak ada dasar Alkitab yang mengatakan bahwa baptisan Yesus harus sama dengan baptisan kita. Dan jelas bahwa baptisan Yohanes mempunyai perbedaan tertentu dibandingkan dengan baptisan Kristen. Yang ketiga, poin C, ayat 5 itu bukan kata-kata Paulus. Tanda petiknya berhenti pada akhir ayat 4. Dan ayat 5 merupakan kata-kata Lukas sebagai penulis kitab kisah para rasul ini. Jadi kata mereka dalam ayat 5 bukan menunjuk pada orang banyak dalam ayat 4, pada 12 orang Yahudi yang sedang diinjil oleh Paulus ini dalam kisah Rasul 19 ini. Kita baca lagi ayat 4 dan 5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia itu yang membaptis, berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada dia yang datang daripada Yesus, tanda penutup sana. Dan ini diucapkan Paulus kepada mereka. Ketika mereka, orang yang diinjil Paulus ini, mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya jelas melihat ini jauh lebih natural ya, lebih wajar, aliran kalimatnya dan pakainya lebih cocok ya. Dalam poin D, dalam seluruh kitab suci, kata-kata dibaptis dalam nama Yesus tidak pernah menunjuk pada baptisan Roh Kudus. Jadi pandangan pertama itu ngomong dibaptis dalam nama Yesus, baptisan Roh Kudus. Itu alasan apa? Sudah tidak pernah istilah itu diartikan seperti itu, sudah. Jadi dibaptis dalam nama Yesus pasti menunjuk pada baptisan air. Dan saya bukan cuma condong, tapi saya yakin pandangan kedua yang benar. Jadi di sini terjadi pengulangan baptisan. Tapi ingat ya, pengulangan baptisan adalah baptisan Yohanes lalu diulang dengan baptisan Kristen. Nah itu tidak masalah, saudara, karena memang ada perbedaan. Tapi kalau kita sudah dibaptis dengan baptisan Kristen, tercip, lalu dibaptis lagi dengan baptisan Kristen yang lain, tuang, lalu dibaptis lagi dengan baptisan Kristen yang lain lagi dalam nama Yahweh, saudara, ini lain ceritanya. Di sini baptisan Yohanes diulang dengan baptisan Kristen, itu tidak terlalu masalah karena memang ada perbedaan. Dan jangan berpikir tidak ada jeleknya. Saya sudah katakan jelek. Siapa bilang ada jeleknya? Saya menghina baptisan yang pertama. Jadi kalau saya, saudara, orang Kristen yang sudah dibaptis, saya tidak akan ulang kecuali pertama, kalau itu baptisan dari gereja yang namanya Bala Keselamatan. Apa sebab diulang? Karena mereka tidak pakai air. Entah dari mana di otak mereka muncul baptisan dengan bendera. Diberi bendera, gendeng orangnya, gak waras. Dan ini betul konyol. Siapa yang ngajar baptisan bendera? Dan alasan mereka, dalam Alkitab baptisan tidak harus pakai air. Itu ada baptisan Roh Kudus, baptisan api. Loh, itu kan bukan baptisan secara jasmani. Itu kan arti realitanya. Kalau baptisan jasmani, tidak ada yang pakai air. Semua pakai air. Dari mana tahu pakai bendera? Muncul dari mana di otak mereka? Saya tidak habis pikir. Orang-orang yang bisa gendeng seperti ini ya,
Dari mana kok tahu bendera? Lah kok nggak mau pakai yang lain lagi, kayak pakai semprotan pemadam kebakaran atau apa begitu ya? Pakai busa, rinso, buat apa lah? Masih lebih masuk akal pakai rinso, mencuci kan? Nah, pakai geber bendera tuh masa membersihkan? Loh, kenapa mereka muncul bendera dari mana? Saya tidak ngerti. Hanya karena dalam gerakan mereka tuh banyak digunakan bendera dan tanda pangkat dan sebagainya mungkin. Lalu muncul omongan atau pemikiran gila baptis orang dengan bendera. Tapi saya tidak mau tahu apapun alasannya. Kalau orang dari Gereja Bala Keselamatan masuk sini, saya anggap belum dibaptis. Dan saya harus ulang baptisan itu. Kalau dia tidak mau, ya saya anggap dia belum dibaptis. Kedua, saudara, kalau orang itu dibaptis dalam satu gereja yang secara teoritis menolak Tritunggal, Katolik secara teoritis menerima Tritunggal, dalam hal Tritunggal Katolik benar, dia sesatnya dalam hal yang lain. Tapi kalau dia dari gereja yang seperti Saksi Yehova, lalu lucunya Saksi Yehova itu dia membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi dia tidak percaya Tritunggal. Anak bukan Allah, Bapaknya tok yang Allah, Roh Kudus bahkan bukan pribadi, cuma kekuatan atau tenaga ahli Allah. Lah, kalau modelnya seperti ini, saudara, ini tidak sah baptisannya, karena mereka secara teoritis tidak mengakui Tritunggal. Maka yang seperti itu saya ulang. Tapi kalau dari Katolik, tidak. Saya suruh dia belajar katekisasi, CD, baptis, tidak usah. Dan memang ada orang menanyakan, bagaimana kalau aku dibaptis oleh hamba Tuhan yang sesat? Ya selama sesatnya di gereja yang benar, ya selalu bisa ada gereja benar tapi hamba Tuhannya sesat, bisa ada. Ya saya biarkanlah. Kalau saya bilang, oh karena yang baptis kamu sesat harus diulang, lah semua orang ini saya mesti telusuri. Bu Yoli saya baptis dulu siapa, Bu Dorce saya baptis siapa, Sinai saya baptis siapa, Roy itu saya baptis siapa. Saya mesti telusuri dan cari itu sesat atau enggak. Terus saya lah gendeng. Tak mari-mari model seperti itu, gila apa? Ya saudara, baptis itu jangan sembarangan ulang, kecuali ya ini hanya yang kayak Bala Keselamatan atau gereja yang memang tidak mengakui Tritunggal. Sekarang saya lanjutkan, saudara. Poin kedua, Paulus menumpangkan tangan atas mereka di dalam ayat 6a. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sebanyak orang menggunakan bagian ini. Nah, tidak percaya nanti minggu depan kalau bisa keluyur-keluyur ke gereja-gereja Pentakosta, gitu ya, Betel, Pentakosta, sebagai yang senang dengan hari Pentakosta, lalu tumpang tangan, bahasa roh dan sebagainya. Banyak yang menggunakan bagian itu mengatakan bahwa supaya seorang Kristen menerima Roh Kudus, harus ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan dan memberikan penumpangan tangan atas dia. Tapi kalau di atas tadi sudah saya berikan dasar-dasar Alkitab yang menunjukkan bahwa setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Kristus pasti sudah menerima Roh Kudus pada saat dia percaya. Jadi penafsiran ini jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, ada dua penafsiran tentang bagian ini. Pertama, poin A, orang yang menganggap bahwa ayat 5 tadi adalah kata-kata Paulus, ya, tanda petiknya berhenti pada akhir ayat 5, yang berarti tidak terjadi pengulangan baptisan, menafsirkan penumpangan tangan dalam ayat 6a sebagai CD, pengakuan percaya dari baptisan Yohanes yang telah mereka terima. Karena penafsiran kedua, orang yang menganggap ayat 5 sebagai kata-kata Lukas, berarti tanda petiknya tadi berhenti pada akhir ayat 4, berarti juga terjadi pengulangan baptisan, menafsirkan penumpangan tangan dalam ayat 6a ini sebagai CD atau pengakuan percaya dari baptisan Kristen yang baru saja mereka terima. Dan karena saya tadi lebih setuju pada yang kedua, maka di sini mestinya saya setuju pada yang kedua juga. Ya. Karena poin ketiga, Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka lalu berbahasa roh dan bernubuat. Kita baca ayat 6 dan 7 ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara, pertama-tama sesuatu yang sangat penting untuk diketahui bagi saudara yang belum pernah tahu, ini adalah sesuatu yang bersifat deskriptif, dari kata bahasa Inggris to describe, menggambarkan. Jadi bagian yang seperti ini ya, bersifat menggambarkan.
Dalam Alkitab ada dua kelompok ya. Kalau dalam sudut ini ya, bagian yang deskriptif itu cuma menggambarkan, menceritakan apa yang terjadi. Bagian yang sifatnya didaktik itu mengajar. Yang deskriptif cuma menceritakan apa yang terjadi. Ini tidak boleh dijadikan rumus hukum atau norma. Tapi bagian yang didaktik, mengajar, ini memang prinsip hukum norma harus diterapkan pada seadanya orang. Misalnya saudara, kalau yang didaktik ini ya larangan atau perintah atau janji, maka ini diterapkan oleh semua orang. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, itu perintah, diterapkan untuk semua orang Kristen. Semua orang Kristen diharuskan berusaha bersukacita senantiasa. 1 Tesalonika 5:17-18, berdoalah senantiasa dan sebagainya, berlaku untuk semua orang Kristen. 10 hukum Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh dan sebagainya, berlaku untuk setiap orang. Tapi bagian yang deskriptif, menggambarkan, itu tidak boleh jadikan hukum atau norma bagi setiap orang. Dan ingat ya, kalau mau bedakan deskriptif itu yang bagaimana? Deskriptif pokoknya kalau itu cerita sejarah yang betul-betul terjadi, itu pasti bersifat deskriptif. Dan itu bukan hukum, bukan rumus, bukan norma. Contoh, Yesus dan Petrus jalan di atas air. Terjadi sungguh-sungguh saudara. Tapi itu peristiwa sejarah. Itu jangan dijadikan rumus, hukum atau norma. Lalu saudara mau coba jalan di atas air. Jangan pikir ini gila. Terjadi loh saudara. Beberapa tahun yang lalu di Korea itu ada suatu KKR kabarnya ya. Waduh, hujan lebat luar biasa, banjir, sungainya meluap sampai jembatannya ambrol. Dan ini 3 orang cewek kalau tidak salah ya, cewek saya kira, mau pergi ke KKR, bingung nyeberangi jembatannya apa ini. Mereka berlutut di pinggir sungai, berdoa. Mereka pikir Yesus dan Petrus bisa jalan di atas air, mereka juga bisa. Setelah berdoa, dengan iman mereka melangkah, dan mereka semua mati tenggelam. Dan ini kabarnya membuat banyak orang Kristen goncang imannya. Banyak orang bodoh goncang imannya karena 3 orang bodoh mati. Loh, yang beri janji bisa jalan di atas air itu siapa? Mereka mengklaim sesuatu yang bukan janji sebagai janji. Tuhan tidak berkewajiban menepati. Dia memang tidak pernah janji. Lah ada apa yang lain goncang imannya itu goblok kok. Saya sudah pernah ceritakan kakak saya waktu kematian anaknya. Pada waktu usia anak itu 18 bulan mati. Dia karismatik, suaminya juga. Mereka yakin Tuhan akan bangkitkan. Mungkin karena Tuhan bangkitkan Lazarus, pasti bangkitkan anaknya, begitu ya. Dan mereka berdoa sama untuk yakin Tuhan bangkitkan. Dan pada waktu sampai besoknya anaknya tetap mati. Mereka hampir-hampir murtad. Karena mereka anggap Tuhan tidak mengenapi janjinya. Siapa yang janji bangkitkan? Saudara, apakah kalau orang Kristen mati harus bangkit? Kalau gitu gak sampai surga, saudara. Kalau saya mati ada orang mendoakan saya sampai saya bangkit kembali, tak pisuin saya sudah masuk surga, balik lagi ke dunia, menghadapi alergi lagi, menghadapi problem tidur, menghadapi jemaat channel. Lalu saya pegel setengah mati lah. Desa sudah tidak ada problem, saya doa bangkit lagi, tak maki-maki, sudah pegel ya aku. Karena saya mati, sudah biarkan saya mati, saya di surga, saudara. Jangan dipanggil balik. Panggil balik lah keplos, saudara. Aneh ya. Orang mati dibangkitkan. Mau jadi apa kalau dia sudah Kristen mati dan jadi surga? Kita nangis-nangis sedih, kasihan dia mati. Dia matinya kena bom, matinya dibelai, matinya diapakan. Kalau dia Kristen dia sama surga. Yang kasihan itu saudara, dia lebih bahagia. Yang jelas saudara, Tuhan tidak pernah janjikan orang mati dibangkitkan. Kasus-kasus tertentu dia lakukan. Lah anehnya saudara, hal yang deskriptif sebetulnya luar biasa jelas. Kalau saja saya kasih ilustrasi begini ya, seperti yang tempoh hari saya ceritakan,
Saya ceritakan dongeng kepada saudara. Di Kupang, saya 7 hari di sana. Hari terakhir, saya lari pagi. Banyak mobil, saya lari yang minggir. Pas perbatasan aspal dan tanah itu tinggi cc begini, saudara, nginjak gelap, kaki saya cedera sampai sekarang 5 minggu. Belum selesai. Nah, pada waktu saya cerita seperti itu deskriptif, saudara. Itu sejarah, sungguh-sungguh terjadi. Apakah saudara lalu menjadikan itu sebagai rumus? Oh, kalau gitu, kalau di Kupang lari pada hari terakhir di sana mesti kecekluk. Ada yang nasib begitu, ya Anda? Kalau ada kan orangnya ideal kan gitu ya. Nggak ada orang gila manapun nasib begitu kan. Saya pergi ke Tretes, ke Gembosan Ban. Saya cerita sama saudara. Saya menghasilkan, oh kalau gitu setiap pergi ke Tretes mesti ke Gembosan Ban. Ada begitu? Nggak ada. Kenapa lihat Abraham kaya? Oh, orang Kristen harus kaya. Loh, itu sama gilanya loh saudara. Tapi kenapa orang dengar ajaran seperti itu? Orang nggak bisa sadar. Yesus sembuhkan orang buta. Wah, orang buta harus sembuh. Roy gak sembuh-sembuh. Gak beriman dia. Jadi saudara, kenapa orang dalam, kalau dikasih ilustrasi langsung bisa melihat itu kegilaan. Tapi ada waktu mendengar ajaran pendeta-pendeta yang tafsirkan deskriptif sebagai rumus, mereka tidak bisa melihat. Yesus bangkitkan orang mati, kita harus bangkitkan orang mati. Yesus puasa 40 hari, bagaimana? Itu rumus juga? Ya puasa sana, saya tidak belani. Lah, sekarang bagaimana bagian ini? Orang-orang yang terima Roh Kudus lalu berbahasa roh dan bernubuat. Apakah ini mau jadikan rumus? Ini perjalanan sejarah, ini bukan rumus. Ya, ini deskriptif. Dan ingat saudara, tentang orang terima Roh Kudus lalu terjadi apa? Ini ceritanya beda-beda. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2. Terima Roh Kudus itu ada bunyi angin ya, seperti tiupan angin, ada lidah api lalu ada bahasa roh. Jadi terima Roh Kudus, bunyi angin, lidah api, bahasa roh. Tapi tetap saudara, di mana-mana hari Pentakosta mereka khotbah dengan Kisah Rasul 2 dan mereka katakan terima Roh Kudus harus bicara bahasa roh. Tiupan anginnya dan lidah apinya mereka loncati. Kenapa? Bahasa roh gampang ditiru. Terima Roh Kudusnya tidak kelihatan orang. Bahasa rohnya ditiru gampang, tinggal ngomong wala-wala. Orang berpikir mereka bahasa roh. Tapi tiupan angin mereka tidak bisa niru. Lebih-lebih lidah api mentok di kepalanya, mereka tidak bisa niru. Nah, yang kedua dalam Kisah Rasul 10, Cornelius. Ada terima Roh Kudus, ada bahasa roh. Tiupan angin tidak ada, lidah api tidak ada, nubuat juga tidak ada. Lah yang ketiga dalam Kisah Rasul 19 yang kita sedang bahas, terima Roh Kudus, ada bahasa roh, ada nubuat. Lah tiga beda. Kalau mau dijadikan rumus, yang mana yang ditiru? Yang mana yang dijadikan hukum? Tanya kepada mereka. Mereka bingung apa enggak? Petrus masuk penjara 2 kali dibebaskan dengan mujizat. Paulus masuk penjara 1 kali dibebaskan dengan mujizat. Harus terjadi. Kalau harus terjadi, Yakobus masuk penjara dipenggal. Yohanes Pembaptis masuk penjara dipenggal, kepalanya taruh sebuah talang. Yang mana ya? Kita jadikan rumus. Tidak ada. Karena semua deskriptif. Bisa terjadi yang manapun. Jadi saudara, dari hal ini ya, suatu prinsip sangat penting. Saya mesti menilai ya, sangat banyak orang menggunakan cerita sejarah sebagai rumus. Cerita sejarah kita jadikan suatu ajaran. Boleh kalau ada dukungan ayat yang didaktik. Atau deskriptif boleh jadi rumus. Kalau hal deskriptif itu terjadi terus-menerus tanpa kecuali dalam Alkitab. Contoh, setiap baptisan dalam Alkitab selalu pakai air, tidak pernah pakai lain. Maka itu boleh jadi rumus. Baptis harus pakai air, tidak bisa diganti apapun yang lain. Perjamuan kudus selalu dengan roti dan anggur. Tidak boleh kalau diganti telo,
sama tua atau apa, nggak bisa sekarang dewe, nggak bisa. Harus, karena selalu terjadi seperti itu tanpa kecuali, maka itu menjadi rumus. Tapi kalau Yesus kadang-kadang menyembuhkan, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia bangkitkan, kadang-kadang orang mati dibiarkan mati. Nah ini tentu bukan rumus. Jadi saudara, hati-hati dengan orang-orang yang menafsir ngawur, di mana deskriptif dijadikan didaktik, dijadikan rumus. Ini terjadi segala macam kekacauan. Dan penghalusan bahasa roh itu jelas karena mereka menafsirkan Kisah Rasul 2 dengan cara yang model semacam demikian. Dan itu kebodohan dalam penafsiran. Poin B, jumlah mereka 12 orang. Nah saudara, 12 orang berbahasa roh dan bernubuat. Apakah ini menyalahi hukum tentang bahasa roh dan bernubuat di dalam 1 Korintus 14 ayat 27-33? Mari kita baca. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Dalam hal jumlah 2 atau maksimum 3, ya. Seorang demi seorang berarti giliran. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi ada 3 ya. Pertama jumlahnya 2 atau 3, maksimum 3. Harus gantian, tidak boleh bareng. Harus ada yang menafsirkan. Ini kalau diinjak-injak dalam saat banyak gereja karismatik, mereka barengan puluhan, ratusan, ribuan orang, tidak ada penafsiran, 3-3 diinjak-injak. Karena kita baca dalam ayat yang ke-28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata pada diri sendiri dan pada Allah. Karena tentang nubuat, tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diambil berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang yang lain duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama harus berdiam diri. Laki-laki gantian ya, atau malam saatnya diam. Ayat 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, laki-laki gantian, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk pada nabi-nabi, sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi saudara, apakah ini bertentangan? Ini 12 orang berbicara bahasa roh, bernubuat. Apakah hukum ini ditentang? Harus 2 atau maksimum 3, bergiliran, harus ada penafsiran. Nah saudara perlu pertimbangkan hal-hal ini ya. Mungkin saja mereka gantian, cuma tidak diceritakan. Kan tidak dikatakan bareng juga. 12 ini bisa saja gantian. Kedua, ini tidak terjadi dalam kebaktian. Kalau dalam ayat yang mengatakan hukum tentang bahasa roh dan bernubuat, ayat 28 yang saya catat huruf 1 ya, dalam pertemuan jemaat, itu ada kebaktian untuk persekutuan. Hukum tidak berlaku kalau di rumah sedang ngomong-ngomong biasa atau bahasa roh, tidak berlaku. Dalam persekutuan, dalam kebaktian baru berlaku. Paulus dengan 12 orang ini, apakah situasinya kebaktian atau persekutuan? Sama sekali tidak dikatakan. Ketiga, pada saat itu 1 Korintus 14, 27-33 ini belum ada. Hukumnya belum ada, tidak bisa diberlakukan pada saat ini. Jadi kalaupun mereka berbicara bahasa barengan dan sebagainya, hukumnya memang belum ada. Jadi ini tidak bisa jadi dasar untuk mengizinkan zaman sekarang bicara bahasa roh barengan. Karena pada saat ini hukum belum ada, tapi lalu hukumnya ada dalam pasal 14 dan itu harus menjadi hukum. Dan sudah melihat hukum ini diinjak-injak, khususnya pada hari Pentakosta. Tetapi saya kira bukan hari Pentakosta, pada setiap hari Minggu saudara. Dan pada setiap hari persekutuan mereka, bahasa roh barengan, tidak giliran, lebih dari 3, bahkan ratusan atau ribuan, dan tidak ada terjemahan, diinjak-injak habis-habisan. Mereka tidak pernah baca Alkitab atau bagaimana. Ada orang yang pernah saya tegur seperti itu dan dia berkata, ini yang dibicarakan di sini bahasa yang berbeda dengan yang orang-orang sekarang itu lakukan. Beda. Bahasa roh itu istilah yang digunakan selalu sama, saudara, tidak ada yang lain. Di samping, ya memang kalau berbeda memang berbeda. Yang situ soalnya si awal-awal itu diadakan sendiri. Ya memang jelas berbeda. Tapi saudara, hukum ini jelas berlaku. Kalau bahasa roh 2 atau maksimum 3, dan 1 persatu, dan harus ada yang menafsirkan, kecuali kalau dia bicara di dalam bahasa yang memang sudah dimengerti. Kayak dalam Kisah Rasul 2 itu saudara,
Mereka kan banyak Yahudi dari tempat-tempat lain dalam bahasa-bahasa masing-masing. Tahu-tahu rasul-rasul bicara yang dari Arab, benar dia bicara Arab, ya tentu tidak usah diterjemahkan. Dalam kasus seperti itu tidak. Tapi kalau di sini saya tahu-tahu saya bicara bahasa Perancis dan di sini tidak ada orang yang ngerti bahasa Perancis. Ya kalau ini kebaktian, saya harus menerjemahkan. Kalau enggak, ya saya tidak usah ngomong. Kalau saya tahu saya tidak bisa menerjemahkan, ya sudah saya diam. Kecuali saya tahu di sini ada orang Perancis yang bisa bahasa Indonesia. Nah, saya ngomong Perancis, dia terjemahkan, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada penterjemahan, berlakuan ini, diam. Saudara, sebagai kesimpulan, mata Paulus yang begitu jeli bisa membedakan orang yang sungguh-sungguh dan palsu. Dan ini penting sekali. Dan bagus kalau punya karunia ini. Dan ini menyebabkan dia lalu memberitakan Injil kepada orang Kristen yang palsu itu. Dan akhirnya orang-orang itu betul-betul percaya dan diselamatkan. Kita juga harus jeli di dalam membedakan. Ini sesuatu yang sangat penting kita membedakan. Supaya dengan membedakan, bukan tujuan menghakimi, tapi supaya kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Dan kalau saudara ternyata adalah orang Kristen KTP sebagai orang-orang itu, tirulah orang-orang itu dan betul-betul datang kepada Kristus. Kalau menjadi orang Kristen KTP saya mati, berarti saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kau telah berkati yang sepanjang acara firman.